pakai yang tarik atau enggak. Suasana berbeda tampak dalam latihan pencaksilat di halaman Sekda Kota Pekalongan, Jawa Tengah. 4 atlet dari tim nasional Timnas Pencaksilat Kazakhstan hadir dalam sesi coaching klinik dan uji tanding bersama pesilat dari Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Pekalongan, Senin 4 Agustus. Kehadiran mereka merupakan bagian dari lawatan usai mengikuti kejuaraan dunia tapak suci kedua di Kota Malang, Jawa Timur. Latihan bersama ini difasilitasi oleh pemerintah Kota Pekalongan dan menjadi bagian dari penguatan kerjasama bela diri antar negara, khususnya dalam pengembangan pencaksilat sebagai warisan budaya Indonesia yang kini makin mendunia. Event Manager Timnas Pencaksilat Kazakhstan, Fauzi Umar Lahji, menjelaskan bahwa kedatangan para atlet ini merupakan bentuk balasan silaturahmi dan penguatan pelatihan karena Kazakhstan serius dalam mengembangkan seni bela diri khas Indonesia itu. Dan sore ini adalah coaching klinik ya, dari kebetulan kita dapat tamu Timnas Kazakhstan yang kebetulan beliau adalah dari perguruan tapak suci juga yang kemarin mengikuti kejuaraan dunia tapak suci kedua di Kota Malang, tepatnya di Universitas Brawijaya tempatnya. Jadi mereka sebelum balikkan ke arah asal mampir gitu. Ya, kita hampirkan ke sini karena kebetulan resmi dari pemerintahan dan dari IPSI-nya Kazakhstan, Pak Rizky itu diminta untuk melatih, untuk menjadi tim pelatih tim Kazakhstan. Sementara itu, pelatih IPSI Pekalongan sekaligus pelatih nasional yang pernah dikirim oleh Presiden Persekutuan Pencaksilat Antarbangsa, Persilat sekaligus Ketua Umum PB IPSI, Prabowo Subianto, untuk melatih Timnas Kazakhstan, Rizky Adiwijaya, menyebut selain bertanding secara resmi, kedatangan atlet Kazakhstan juga untuk menambah wawasan, mendalami serta memahami filosofi pencaksilat Indonesia. Menyambut baik kedatangan Timnas Kazakhstan atau atlet dari Kazakhstan ini untuk berbagi ilmu, sharing keilmuan terkait dengan bela diri pencaksilat khususnya. Berapa atlet yang kesini, Bob? Alhamdulillah ada 4 atlet yang hadir di sini dalam mengikuti kegiatan hari ini, ada 4 atlet, dan sore hari ini bisa kita lihat bersama mereka sedang berlatih bersama, kemudian melakukan uji tanding atau sparring untuk berbagi keilmuan terkait dengan bela diri. Coach Rizky juga mengungkapkan pandangan menarik dari para atlet Kazakhstan terkait pencaksilat. Menurut mereka, pencaksilat adalah seni bela diri yang sesuai dengan ajaran Islam karena tidak mengarahkan pukulan ke kepala dan tak ada tendangan ke arah wajah. Selain itu mengajarkan saling menghormati, berdisiplin, dan rasa kebersamaan yang membuat mereka nyaman mempelajarinya. How long have you been learning pencaksilat until now? Orang kaku 6 years. 6 years. 6 tahun. Because pencaksilat is created in Kazakhstan 2019. Okay, so first time pencaksilat came to Kazakhstan 2019. So that was the first time you learn about pencaksilat. Aibek datang bersama 3 rekannya yaitu Arsen Ermekali, Aknur Ain Ismurzina, dan Aray Amanbay. Keempatnya berasal dari Atyaru City, Kazakhstan, kota yang kini telah memiliki lebih dari 200 pesilat aktif. Mereka mengikuti kejuaraan dunia tapak suci kedua di Malang yang menjadi bagian dari peringatan milad ke-62 tapak suci sekaligus ajang diplomasi budaya bela diri Indonesia. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Yusuf Fatoni, Kantor Berita Antara mewartakan. Hey, General, how are you? Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) akan menggelar retret di Akademi Militer Akmil Magelang pada 7 hingga 10 Agustus 2025.
Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri di Jakarta pada Senin 4 Agustus mengatakan, kegiatan tersebut selain untuk meningkatkan wawasan kebangsaan, nasionalisme, dan patriotisme, juga bertujuan untuk menguatkan konsolidasi internal. Selain itu, untuk menyelaraskan visi misi Kadin dengan arah pembangunan nasional, terutama dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Anindya pun berharap kegiatan retret Kadin dapat dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan pengarahan kepada para peserta. Kami sudah berkomunikasi langsung dan juga dengan tentunya tim Pak Presiden. Ya, kita berharap yang terbaik lah, beliau bisa bergabung kapan saja karena memang kami bisa mendengar langsung visi misi beliau kepada tentunya Kadin Indonesia dan Kadin Provinsi, supaya kalau kita bermitra, karena dalam Undang-Undang Kadin adalah mitra strategis pemerintah. Jadi bisa mendengarkan langsung dari pimpinan tertinggi, kita bisa berdampingan untuk mengeksekusi di lapangan bisa lebih terstruktur dan baik. Anindya mengatakan retret Kadin akan diisi oleh berbagai kementerian, mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Dari Jakarta, Suci Nurhaliza, Rian Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan. Badan Gizi Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta Kantor Komunikasi Kepresidenan meninjau SMP Negeri 8 Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Senin 4 Agustus, menyusul insiden keracunan yang dialami sejumlah siswa akibat mengonsumsi makanan dari program makan bergizi gratis. Ketiga perwakilan lembaga negara juga memeriksa SPPG Kelapa 51 Kupang untuk memastikan proses pengolahan, persiapan, serta proses distribusi makanan berjalan dengan baik. Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional Tigor Pangaribuan menyampaikan permintaan maaf kepada para orang tua siswa yang terdampak dan menyatakan telah membuat aturan teknis untuk menjamin kualitas dan keamanan makanan. Jadi kita lakukan introspeksi internal dulu. Kenapa ini bisa terjadi? Karena dapur ataupun SPPG yang melakukan pelayanan itu sudah berjalan dari 17 Februari 2025. Jadi ada memang beberapa hal, ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan hal ini terjadi. Tetapi dari Badan Gizi Nasional kami sudah membuat aturan SOP ataupun petunjuk teknis dalam pelaksanaan makan bergizi gratis. Nah, kemudian terkait dengan sampel, kita upayakan juga sampel itu juga bisa terkait langsung dengan kejadian ataupun dengan porsi yang bisa dimakan, yang sudah dimakan oleh siswa. Kemudian kami berbagi di NTT ini, kami berbagi sampel. Untuk sampel pangannya diserahkan kepada UPT Balai Besar POM di Kupang. Kemudian untuk uji spesimen muntah dan juga fesesnya dilakukan di Laboratorium Kesehatan Daerah. Badan POM berharap SPPG dapat mematuhi 5 kunci keamanan pangan, yakni menjaga kebersihan, memisahkan pangan mentah dan matang, memasak dengan baik dan benar, menjaga pangan pada suhu aman, serta menggunakan air dan bahan baku yang aman. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Johannes Viani Nando, Kantor Berita Antara, mewartakan. Bagi masyarakat bangsa dan negara, ya Allah, jumlah tegap pengambilan kami. Polresta Jayapura Kota menggelar apel pasukan pengamanan dan penyelenggaraan pemungutan suara ulang PSU pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua tahun 2024 di lapangan PTC Entrop Kota Jayapura, Papua, Selasa 5 Agustus. Apel pasukan difokuskan untuk memastikan pengamanan di tempat pemungutan suara atau TPS. Kapolresta Jayapura, Komisaris Besar Polisi Fredrikus Maklarimbon mengatakan, apel digelar sebagai pemeriksaan terakhir kesiapan personel, mulai dari peralatan hingga memberikan pemahaman kepada anggota kepolisian yang akan bertugas tentang tata cara dan upaya mengatasi masalah saat di TPS. Ia juga menambahkan, sebanyak 475 personel Polri telah dipilih untuk bertugas di TPS yang tersebar di 5 distrik di kota Jayapura. TPS yang dinilai rawan akan dikawal oleh 2 personel, sedangkan TPS yang dikategorikan aman akan dikawal oleh 1 personel polisi untuk 3 TPS. Dengan pergeseran apel ini mengecek kesiapan personil dan juga memastikan ketika nanti pergeseran logistik pemilu ataupun PSU
dari gudang logistik sampai kepada TPS itu semua berjalan dengan aman. Begitupun sampai dengan selesainya pencoblosan dan pleno tingkat TPS, kembalinya kepada TPS, DPD dan sampai di tingkat kota. Polresta Jayapura telah menetapkan distrik Heram sebagai daerah yang dianggap berpotensi rawan berdasarkan kejadian pada pelaksanaan Pilkada 27 November lalu. Kapolresta mengajak masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi, saling menjaga ketertiban, dan menciptakan suasana kondusif di wilayah masing-masing. Dari Jayapura, Papua, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pengen deh lapor korupsi 198. Tapi jangan-jangan gratifikasi ya? 198. Apaan sih 198? Mulai dari informasi gratifikasi, pengaduan dugaan pidana korupsi, hingga informasi publik apapun, cukup telepon ke 198. Halo Sobat ATR BPN, tanahmu ingin disertifikatkan? Pasang patok dulu, baru nanti tanahmu diukur. Kenapa harus pasang patok dulu? Ada keuntungan dari pasang patok. Pertama, pengamanan aset dengan kepastian batas bidang tanah. 2. Meminimalisir sengketa dengan pemilik bidang tanah yang berbatasan. 3. Memudahkan dan mempercepat petugas pertanahan untuk mengukur dan memetakan tanahmu. Pasang patok itu gampang, bisa dilakukan sendiri, karena bisa dibuat dari beton, pipa besi, pipa paralon, atau kayu. Tapi ingat, yang pertama, pemasangan patok itu harus kesepakatan antara pemilik tanah dengan tetangga yang berbatasan. 2. Ukuran patok tanah yang dibuat sekurang-kurangnya sepanjang 50 cm. Nah, kalau patok sudah terpasang, tanahmu bisa langsung diukur petugas Kementerian ATR BPN untuk ikut program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Tanahmu jadi bisa lebih cepat bersertifikat. Ayo pasang patok tanahmu, pasang patok, anti cekcok, anti caplok. Perbaharui dan amatilah isu-isu dan info terkini serta update wawasan Anda di Berita Kita yang menyuguhkan kabar-kabar daerah pilihan terbaik paling menarik seputar Kalimantan Barat dan sekitarnya. Puluhan masa masuk ke ruang rapat paripurna untuk Daud Yordan menjelaskan jika dia berlatih keras di Kayong Utara. Inilah lokasi perjudian yang berkedok permainan mesin ketangkasan. Saksikan Berita Kita setiap hari jam 18.30 malam dan jam 11 siang hanya di PON TV. Acara hari ini pada dokter-dokter spesialis anak. Dalam peringatan Hari ASI Sedunia, Rumah Sakit Umum Cut Mutia Aceh Utara pada Selasa 5 Agustus menggelar kegiatan promosi kesehatan atau Promkes kepada masyarakat terkait pemberian air susu ibu atau ASI eksklusif pada bayi selama 6 bulan pertama sejak kelahiran. Dalam Promkes itu, petugas juga menyampaikan bahaya pemberian makanan secara dini, khususnya ketika bayi masih berusia di bawah 6 bulan. Tak hanya menyasar para ibu, kegiatan ini juga turut menyasar nenek dan suami, agar mereka dapat memberi edukasi dan dukungan kepada ibu, khususnya orang tua muda yang belum sepenuhnya memahami bagaimana cara merawat bayi dengan benar. Dokter spesialis anak RSU Cut Mutia Aceh Utara, Eli Kusmayati menjelaskan, Poli Anak melayani sekitar 60 pasien setiap harinya. Ia mengungkapkan masih ditemukan kasus infeksi saluran cerna pada bayi yang disebabkan oleh pemberian makanan sejak dini. Kondisi ini bisa mengakibatkan bayi harus memperoleh perawatan intensif karena mengalami gagal pencernaan akut. Susu aja dia punya masalah yang namanya tidak toleransi, apalagi kalau yang zat padat tidak dicerna, akhirnya dia bisa sumbat karena nggak ada yang memetabolisme dia, yang menghancurkan dia di dalam ususnya, apalagi di lambung. Makanya bayi kalau udah dikasih makanan padat, bayinya anteng katanya. Kenapa? Karena lama di lambung, nggak ada yang cernain. Pihak rumah sakit mengharapkan agar masyarakat, terutama kakek, nenek, dan suami, berperan penting untuk mendukung ibu memberikan ASI secara eksklusif pada bayi.
Hal ini bisa menciptakan tumbuh kembang yang baik pada anak serta memperoleh nutrisi dan gizi yang seimbang. Dari Kabupaten Aceh Utara, Aceh, Trifani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Wali Kota Malang dan Perum Jasa Tirta I meresmikan sistem penyediaan air minum SPAM berkapasitas 200 liter per detik atau second yang disingkat LPS di Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Selasa 5 Agustus. Peresmian ini dilakukan setelah adanya beberapa kesepakatan antara Perum Jasa Tirta I dengan Perumda Tugu Tirta, Kota Malang. Direktur Perum Jasa Tirta I, Fahmi Hidayat, mengatakan SPAM Bango ini memanfaatkan semaksimal mungkin air dari permukaan, khususnya di Sungai Bango. SPAM Bango Kota Malang menggunakan teknologi terbaru sehingga dapat menyediakan air yang berkualitas. Jadi kita manfaatkan semaksimal mungkin air permukaan dulu, karena kalau air tanah ini kita eksploitasi tentunya akan dampak di masa depan. Ya, kita lihat di kota-kota besar mengalami land subsidence dan lain sebagainya. Nah, ini Kota Malang harus kita jaga dengan tadi keberlanjutan dari sisi penyediaan air bakunya, menggunakan air baku dari air permukaan, air sungai kita olah ya, dengan kerjasama. Tadi sudah sampaikan bahwa teknologi ini termasuk yang terbaru. Senada dengan hal tersebut, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan diresmikannya SPAM Bango tahap pertama dengan kapasitas 200 LPS dilakukan setelah adanya proses panjang dan adanya kesepakatan antara Perum Jasa Tirta I dengan Perumda Tugu Tirta, Kota Malang. Dan alhamdulillah PJT juga berkenan terkait dengan amandemen ini, dan dari Perumda Tugu Tirta juga sudah siap untuk menyalurkan dan mendistribusikan air bersih ini. Ini adalah salah satu program pemerintah terkait dengan kemandirian air. Dan kemandirian air ini sudah kita lakukan dengan pembangunan SPAM. Ya, SPAM Bango yang hari ini sudah diresmikan. SPAM Bango akan mampu mengaliri 20.000 pelanggan. Adanya suplai air bersih dari SPAM tersebut, Perumda Tugu Tirta juga telah melakukan program diskon sambungan baru bagi warga Kota Malang. Setelah diresmikannya SPAM tahap pertama dengan kapasitas 200 LPS, rencananya di tahun 2027 akan kembali ditambah satu SPAM dengan kapasitas 100 LPS. Dan targetnya di tahun 2029 terdapat 3 tahap SPAM yang dibangun dengan total 500 LPS. Dari Malang, Jawa Timur, Ahmad Saif Hajarani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Indonesia dan Belarusia menyepakati penguatan hubungan bilateral melalui peningkatan perdagangan, investasi, dan kerjasama di berbagai sektor strategis. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan resmi antara Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menlu Belarusia Maxim Ryzhenkov di Jakarta, Selasa 5 Agustus. Kerjasama tersebut mencakup penguatan dialog politik, pendalaman kerjasama ekonomi, pengembangan sumber daya manusia, serta perluasan koneksi antar masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, budaya, dan pariwisata. Kedua negara juga menekankan pentingnya ketahanan pangan dan diversifikasi ekspor melalui peningkatan kolaborasi di bidang pertanian, pupuk, dan industri pengolahan hasil pertanian. Belarus reaffirmed its readiness to supply all necessary products for the international side, including high-quality industrial and agricultural machinery, as well as to share its expertise in modernizing agriculture with our international partners. The conclusion of the agreement on free trade area between the Eurasian Economic Union, which Belarus chairs in 2025, and Indonesia is of particular importance in increasing trade and economic cooperation, as Minister mentioned also. And I also took the opportunity to share Indonesia's national development priorities under Astacita, including flagship initiatives
such as Danantara, our National Investment Authority, and Minister Ryzhenkov and I underscored the importance of enhancing cooperation in many sectors: agriculture, education, healthcare, and also other important component of our bilateral relationship. Dalam kerangka kerjasama ini, Indonesia membuka peluang investasi di berbagai bidang, termasuk infrastruktur, teknologi, dan produksi lokal alat berat yang saat ini telah digunakan di sektor pertambangan dan pertanian nasional. Kedua pihak mendukung percepatan penandatanganan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia yang diharapkan terwujud pada KTT EA-EU di Saint Petersburg Desember mendatang. Dari Jakarta, Putri Hanifah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemerintah Kota Ambon melaksanakan gerakan pangan murah di Desa Hutumuri, Kecamatan Lei Timur Selatan, Kota Ambon, Selasa 5 Agustus. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon, Muhammad Abdul Aziz, mengatakan gerakan pangan murah ini dilakukan guna menekan laju inflasi dan menjaga daya beli masyarakat di tengah cuaca ekstrim yang berdampak pada distribusi harga bahan pokok. Ia mengatakan kegiatan ini menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan guna memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses terhadap kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Adapun ragam komoditi yang dijual, diantaranya berupa beras premium seharga Rp75.000 untuk ukuran 5 kg, sementara beras SPHP seharga Rp63.000 per 5 kg. Di dalam pengadaan ini kan menstabilkan pasokan dan harga pangan, membantu masyarakat, meningkatkan inflasi, meningkatkan aksesibilitas pangan, untuk beras bulog yang SPHP Rp63.000 per 5 kilo. Ia menambahkan, kegiatan serupa juga dilaksanakan secara rutin di kecamatan lainnya yang ada di Kota Ambon sebagai upaya berkelanjutan Pemkot Ambon dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan. Dari Ambon, Maluku, Alfian Sanusi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Ma'ruf Amin, menyampaikan Billion Bank atau Bank Emas perlu segera memiliki sistem penjaminan dan aturan yang jelas. Dalam seminar di Balik Kilau Emas, siapa penjamin simpanan di Billion Bank di Universitas Paramadina Jakarta Selasa 5 Agustus, Ma'ruf mengatakan penjaminan bagi Bank Emas dapat dilakukan melalui lembaga penjamin simpanan LPS atau dengan membentuk lembaga khusus. Ia menegaskan hal tersebut guna memperkuat keuangan negara dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Apalagi saat ini, emas merupakan komoditas yang tengah digemari masyarakat dan penggunaannya dibolehkan secara syariah. Supaya ini segera pengawasan itu apakah itu melalui LPS atau ada lembaga khusus sendiri. Ternyata bukan hanya soal kebijakan terkait ekonomi syariah saja, tetapi juga dalam arti emas ini akan menjadi simpanan kita, jaminan kita di dalam rangka mengatur sistem keuangan nasional kita. Ia pun menambahkan, penjaminan simpanan emas ini menjadi salah satu bahasan di Komisi 11 DPR RI. Diketahui, hingga saat ini, menurut Otoritas Jasa Keuangan OJK, Billion Bank atau layanan penyimpanan emas belum memiliki sistem penjaminan. Dari Jakarta, Setianka Harfiana, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pengen
deh lapor korupsi 198. Tapi jangan-jangan gratifikasi ya? 198. Apaan sih 198? Mulai dari informasi gratifikasi, pengaduan dugaan pidana korupsi, hingga informasi publik apapun, cukup telepon ke 198. Halo Sobat ATR BPN, tanahmu ingin disertifikatkan? Pasang patok dulu, baru nanti tanahmu diukur. Kenapa? Harus pasang patok dulu, ada keuntungan dari pasang patok. Pertama, pengamanan aset dengan kepastian batas bidang tanah. 2. Meminimalisir sengketa dengan pemilik bidang tanah yang berbatasan. 3. Memudahkan dan mempercepat petugas pertanahan untuk mengukur dan memetakan tanahmu. Pasang patok itu gampang, bisa dilakukan sendiri, karena bisa dibuat dari beton, pipa besi, pipa paralon, atau kayu. Tapi ingat, yang pertama, pemasangan patok itu harus kesepakatan antara pemilik tanah dengan tetangga yang berbatasan. 2. Ukuran patok tanah yang dibuat sekurang-kurangnya sepanjang 50 cm. Nah, kalau patok sudah terpasang, tanahmu bisa langsung diukur petugas Kementerian ATR BPN untuk ikut program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL. Tanahmu jadi bisa lebih cepat bersertifikat. Ayo pasang patok tanahmu, pasang patok, anti cekcok, anti caplok. Perbaharui dan amatilah isu-isu dan info terkini serta update wawasan Anda di Berita Kita yang menyuguhkan kabar-kabar daerah pilihan terbaik paling menarik seputar Kalimantan Barat dan sekitarnya. Puluhan masa masuk ke ruang rapat paripurna untuk Daud Yordan menjelaskan jika dia berlatih keras di Kayong Utara. Inilah lokasi perjudian yang berkedok permainan mesin ketangkasan. Saksikan Berita Kita setiap hari jam 18.30 malam dan jam 11 siang hanya di PON TV. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau (BNNP) Kepri memusnahkan barang bukti narkotika dengan jumlah lebih dari 8 kg yang terdiri dari sabu, ganja, dan ekstasi pada Selasa 5 Agustus di Kota Batam. Pelaksana tugas Kabid Pemberantasan dan Intelijen BNNP Kepri, Nestor Simanihuruk, mengungkapkan pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan tersebut dari 8 laporan kasus narkotika dengan total 14 tersangka. Golongan satu jenis sabu seberat neto 8.252,31 gram, kemudian ganja seberat 5,6 gram, kemudian ekstasi sebanyak 2.990 butir, dan ada serbuk ekstasi seberat 119,90 gram. Dari total 8 kasus yang berhasil digagalkan, Nestor menyoroti salah satu kasus yang dinilainya mencuri perhatian, yaitu upaya penyelundupan 5.008 gram sabu yang juga dikendalikan dari Malaysia. Dalam proses pengungkapan kasus tersebut, pihaknya sempat melakukan pengejaran pelaku berinisial DH yang menyebutkan dirinya ke laut. Ia menuturkan, pelaku berhasil ditangkap dan dilarikan ke rumah sakit untuk menyelamatkan nyawanya usai menelan banyak air laut. Tas berisi 5 paket sabu dan ekstasi yang dibawa pelaku juga berhasil diamankan petugas. Dari Batam, Kepulauan Riau, Angela Cantikyu, Kantor Berita Antara, mewartakan. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah membongkar sindikat pembuat dan pengedar uang palsu lintas provinsi. 6 orang tersangka diringkus, masing-masing berinisial W warga Boyolali, M warga Banten, PES warga Kudus, HM warga Bogor, CIP warga Magelang, dan DMR warga Yogyakarta. Dalam jaringan ini, para tersangka memiliki peran berbeda, mulai dari pemodal, pembuat, hingga pengedar uang palsu. Di Reskrimum Polda Jateng, Komisaris Besar Polisi Dwi Subagio dalam gelar perkara di Semarang pada Selasa 5 Agustus menjelaskan, kasus ini terungkap setelah laporan masyarakat mengenai dugaan peredaran uang palsu. Penyelidikan polisi berujung pada penangkapan para pelaku di Boyolali pada 25 Juli 2025. Diketahui jaringan ini telah beroperasi sejak Juni 2025. Uang palsu dicetak di rumah salah satu tersangka di Yogyakarta dan hingga kini diperkirakan sudah diproduksi 4.000 lembar pecahan Rp100.000.
Setiap 1.000 lembar uang palsu dijual dengan harga 30 juta rupiah. Menurut Kombes Polisi Dwi Subagio, uang palsu ini unik karena bisa lolos sensor ultraviolet. Nah, dalam hal ini yang menarik adalah bahwa uang yang dibuat oleh para pelaku ini ternyata juga ada ada muncul gambar UV-nya, ya, dan ultravioletnya itu ada muncul. Memang agak beda dengan uang yang asli ya. Namun demikian ini yang perlu kita waspadai dan kita perlu edukasi kepada warga masyarakat. Tolong dalam hal mengecek adanya uang yang masuk, ya, jangan hanya menggunakan UV, ya, tapi gunakanlah ditambah dengan ciri-ciri lain yang mungkin. Pihak Bank Indonesia mengimbau masyarakat tidak hanya mengandalkan lampu UV untuk memeriksa uang. Selain tadi UV, juga teman-teman atau masyarakat kami minta untuk melihat di situ ada fitur recto verso, di mana kalau kita terawang itu dia akan membentuk huruf Bank Indonesia logo Bank Indonesia, kemudian ada tinta OVI, kemudian ada watermark pahlawan, dan watermark pahlawannya lebih jelas dan lebih gambarnya lebih utuh. Tinta OVI tadi kalau kita lihat begini dikenakan cahaya, kita goyang-goyang gini, dia akan warnanya akan berubah-ubah berbeda, berubah-ubah warna tintanya. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi juga menyita 410 lembar uang palsu pecahan 100.000, alat cetak, tinta, hingga kertas khusus. Keenam tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Kota Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara, mewartakan. Perwakilan dari Dinas Instansi OPD 3 di Terima kasih sudah. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat ekonomi bubble pada triwulan 2 tahun 2025 tumbuh sebesar 4,09% secara tahunan atau year on year. Angka ini tumbuh signifikan jika dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2024 yang hanya tumbuh sebesar 1,02%. Pada Selasa 5 Agustus, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Toto Haryanto Silitonga mengatakan 3 lapangan usaha yakni informasi dan komunikasi, jasa lainnya dan jasa perusahaan memberikan kontribusi tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi bubble pada triwulan 2 tahun 2025. 3 lapangan usaha tersebut berkaitan dengan meningkatnya penggunaan internet pada masa liburan, penerbitan iklan pasangan calon kepala daerah pilkada ulang, hingga pembentukan koperasi desa merah putih di wilayah setempat. Momentum di triwulan 2 ini seperti ada momentum untuk cengbeng, kemudian momentum untuk pilkada, kemudian tidak kalah penting untuk jasa perusahaan, khususnya untuk notaris, ada bahwa kita membentuk 309 untuk koperasi merah putih. Nah, itu untuk membentuk koperasi harus ada akta notarisnya. Nah, disinilah jasa perusahaan itu berperan, karena satu koperasi itu 2,5 juta untuk harganya gitu. Toto menyebut meski pertumbuhan ekonomi bubble meningkat pada triwulan 2 tahun 2025, namun secara regional Sumatera bubble berada pada posisi terendah kedua. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bubble ke depan, BPS Bubble meminta kepada pemerintah daerah untuk memanfaatkan potensi daerah dan peluang investasi. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Chandrika Purnama Dewi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Di sebelah kanan masih. Pemerintah Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, menyalurkan bantuan bagi lebih dari 900 orang yang terdiri dari penyandang disabilitas, lansia, dan anak luar panti asuhan pada Selasa 5 Agustus bertempat di kantor dinas sosial setempat. Bantuan yang diberikan berupa paket makanan, kursi roda, hingga bantuan usaha ekonomi produktif dengan total bantuan yang diberikan sebesar Rp606 juta yang bersumber dari APBD Kota Padang tahun 2025. Kita berikan bantuan usaha untuk bagaimana mereka bisa meningkatkan ekonomi keluarga mereka. Jadi kita tidak lagi menganggap
para lansia ataupun disabilitas itu adalah orang-orang yang terpinggirkan atau yang dikasihani, tapi mereka kita ajak untuk bisa ikut serta mensejahterakan keluarganya melalui bantuan usaha ini. Wali Kota Padang, Fadli Amran, usai penyerahan bantuan mengatakan, kegiatan tersebut menjadi wujud kehadiran negara dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Ini paling penting ya. Jadi apapun program pemerintah harus direncanakan dengan baik. Ya, harus dilaksanakan dengan presisi ya, sehingga jangan sampai nanti bantuan-bantuan ini tidak tepat sasaran sehingga tidak pun juga meringankan beban dari masyarakat kita yang tentunya skala prioritas ya. Tambahnya, bantuan yang diberikan juga sejalan dengan program unggulan Pemkot Padang, yakni Peduli Warga Emas. Dari Padang, Sumatera Barat, Melanie Friati, Kantor Berita Antara, mewartakan. Disabilitas, ibu keluarganya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Syamsuddin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Singapura Chan Chun Sing di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa 5 Agustus. Dalam pertemuan tersebut, kedua menteri membahas penguatan kerjasama militer antara Indonesia dan Singapura. Menurut Menhan Syafri, Indonesia dan Singapura sepakat untuk menjaga keamanan serta menghindari potensi konflik regional. Ia menegaskan pentingnya berkontribusi dalam menciptakan kerukunan di kawasan Asia Tenggara, termasuk dengan menggelar latihan bersama dengan negara-negara tetangga. Syafri menekankan pentingnya dialog regional sebagai sarana meredam ketegangan kawasan, bukan memperkeruh situasi. Dan sebagai negara yang bertetangga, kita mesti rukun. Nggak boleh negara yang bertetangga itu ribut, harus rukun. Kita menghindari konflik. Nah, tadi kita sama-sama mencocokkan frekuensi. Ya. Jadi TNI, SAF itu akan berlatih di sini dan kita juga akan mengirim perwira-perwira kita ke sana. Selain kerjasama bilateral, kedua menteri juga membahas sinergi pertahanan antar negara ASEAN dalam forum ASEAN Defense Ministers Meeting (ADMM). Terkait peningkatan Defense Cooperation Agreement (DCA) antara Indonesia dan Singapura, Syafri menyampaikan bahwa area latihan militer bersama akan diperluas, termasuk penggunaannya dengan negara tetangga lainnya. Dari Jakarta, Angga, Kantor Berita Antara, mewartakan.